Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Alia sebagai perawat. Saya Sundari sebagai pasien. Di sini kami akan menampilkan video role play asuhan keperawatan gangguan jiwa harga diri rendah. Selamat menyaksikan. Permisi Mbak. Kenapa duduk di sini sendirian Mbak? Temannya di mana Mbak? Kalau boleh tahu, nama Mbaknya siapa? Umur Mbaknya berapa Mbak kalau boleh tahu? Saya di sini akan jelaskan ya Mbak. Saya sebagai perawat, saya cuma ingin berkenalan dengan Mbaknya, boleh? Nama Mbaknya siapa? Saya hanya ingin berteman dengan Mbak untuk berkomunikasi sebentar, boleh? Nama Mbaknya siapa? Sundari, Kalau boleh tahu, umur Mbaknya berapa? 18 tahun. Oh, 18 tahun. Mbaknya ada berapa bersaudara, Mbak? Bertiga. Bertiga. Mbak, apakah Mbak tahu sekarang Mbak ada di mana? Sudah berapa lama Mbak di sini, Mbak? 3 bulan. Oke, dari 3 bulan yang lalu ya Mbak ya. Kalau boleh tahu Mbak di sini sama siapa? Kesini? Orang tua. Sama orang tua. Ayah sama ibunya ya Mbak yang bawa Mbak ke sini ya. Mbaknya nyaman ada di sini? Oh gitu. Kenapa Mbak nggak natap saya? Lagi saya bertanya kepada Mbak, apakah sebelumnya Mbak ada masalah di rumah? Kenapa Mbak bisa dibawa ke sini? Soalnya saya dibedakan dengan saudara saya di rumah. Oh, berarti Mbaknya dibeda-bedakan sama orang tuanya ya? Sama adik atau kakaknya Mbak yang dibeda-bedakan Mbak? Keduanya Keduanya, adik sama kakak Mbak, cewek atau cowok? cewek. Cewek keduanya ya Mbak ya. Kalau boleh tahu, umur kakak sama adiknya berapa? Umur kakak saya 20 tahun, umur adik saya 15 tahun. Berarti beda 2-3 tahun ya Mbak sama adik dan kakaknya ya. Kalau boleh tahu Mbaknya dibedakan karena apa Mbak? Karena saya nggak pintar. Oh, jadi di sini tuh adiknya sama kakaknya Mbak tuh lebih pintar gitu ya Mbak. Oh ya, saya paham. Jadi di sini Mbak belum tahu ya potensi Mbaknya apa ya. Oh, makanya Mbak sering menyendiri karena Mbak belum bisa membanggakan orang tua, begitu Mbak. Ya sudah, kita nanti ngobrol-ngobrol lagi 10 menit lagi. Saya akan kesini lagi untuk menemui Mbak. Kita akan bicara tentang bagaimana kita bisa menemukan potensi Mbak. Ya Mbak, boleh Mbak? Untuk tempatnya bisa di sini atau di mana yang Mbak mau. Nanti 10 menit lagi saya akan datang ke sini lagi. Kalau begitu saya permisi dulu ya Mbak. Permisi Mbak. Baik Mbak, sudah 10 menit saya datang kembali ke sini sesuai dengan kontrak kita tadi. Di sini kita akan melakukan kegiatan yang Mbak sukai. Mbak sukanya ngapain? Mbak suka menulis? Suka. Kalau membaca Mbak suka? Suka. Oke, jadi karena Mbak suka, bagaimana kalau kita menulis puisi? Bisa Mbak? Oke, kalau begitu di sini saya ada buku. Mbak bisa menuliskan puisi tentang apa saja yang Mbak suka di sini. Entah tentang keluarga Mbak, teman-teman Mbak, atau tentang diri Mbak, silahkan tulis di sini ya. Nanti saya tunggu di sini saja. Bisa Mbak?
Oke, sudah selesai. Boleh saya lihat? Oke. Ini puisinya bagus ya Mbak. Dengan merangkai kata-kata Mbaknya sangat bagus dan mengekspresikan lewat kata-kata itu. Jadi mungkin orang tua Mbak nggak tahu tentang potensi Mbak bisa menulis puisi. Mungkin dengan Mbak bisa mengikuti lomba puisi, lomba membaca puisi, Mbaknya bisa melihatkan potensi Mbak bahwa Mbak bisa di bidang tersebut, bidang ini, dan bisa membanggakan orang tua Mbak pastinya. Mbak, karena kontrak kita sudah selesai, saya akan balik ke ruangan dulu. Mbak bisa meneruskan puisi Mbaknya kembali. Mbaknya misalnya kalau nanti perlu saya, Mbak bisa panggil. Oke, kalau begitu, bagaimana perasaan Mbak setelah bercerita kepada saya? Apa Mbak sudah merasa percaya kepada saya atau melainkan merasa terganggu? Oke, Mbaknya merasa ada temennya ya. Oke, kalau begitu, terima kasih karena sudah percaya kepada saya dan terbuka kepada saya. Oke, untuk besok saya akan kembali lagi ke sini. Kita akan melakukan kegiatan lainnya. Ya Mbak ya? Mau Mbak? Oke, kalau begitu saya permisi dulu. Tetap semangat ya Mbak ya.